Kang, di Lamongan itu ada berita yang tragis, Kang. Jadi ada siswi SMP kelas 9, mungkin usianya kalau kelas 9 itu kira-kira berapa ya? 12 tahun ya. 12 tahun. Oh, udah dong, hampir 15. Kelas 9 SMP, ya SMP kelas 3. Enggak lah, 12-13 tahun lah. SD tambah 6 tahun 12 Oh, kelas. SD itu lulus berapa? Ya, 6 tambah 6. 6 tambah 6, ya sekitar 14, 13, 14 tahun lah ya. Iya. Jadi siswi SMP, nih SMP negeri, Kang, di Lamongan. Mereka kan pakai jilbab. Pakai jilbab, terus biasanya ada yang pakai daleman tuh. Jilbabnya pakai daleman, namanya ciput atau apa, saya lupa. Nah, tapi karena siswi-siswi SMP ini kan ya namanya mereka lagi seneng main olahraga atau apa, pada malas pakai ciput. Ciput itu buat nutupin, sebelum pakai jilbab pakai daleman dulu. Jadi rambutnya pada berantakan. Gurunya marah, Kang. Terus dibotakin siswinya loh. Anak SMP loh. Itu orang tuanya bagaimana? Marah lah. Oh, marah orang Pasti tuanya. marah lah, orang tuanya marah. Wah, anak perempuan kok memang nggak botak habis. Di depannya ini dicukur pakai mesin apa? Cukuran itu loh yang sekaligus buat ngebotak itu loh. Pisau. Bukan gunting, yang sreng gitu loh. Yang buat cowok kalau nyukur itu kan pakai itu tuh. Iya. Itu kasihan sekali. Nah, guru saya bingung ini. Ini sekolahnya Itu hanya satu guru toh berarti. satu guru bahasa Inggris, tapi dia juga pembina pramuka. Oh. Kok kenapa mesti dibotakin sih anak itu kan masih anak-anak yang mungkin rambutnya berantakan karena habis main basket. Iya, Namanya nggak di apa-apa sekolah kan? Ya nggak apa-apa toh. Iya, nggak apa-apa. Tapi kenapa ya kan kok sampai kayak begitu gurunya? Kita nggak tahu latar belakang gurunya. Oh, iya. Latar belakangnya itu penganut ideologi apa? Ideologi botak gitu. Ideologi ada itu botak itu. Iya. Mungkin dia nganut ini, Kang. Ada satu doktrin tuh, kalau perempuan satu helai saja rambutnya terlihat maka akan masuk neraka. Mungkin dia penganut ideologi itu. Jadi ketimbang terlihat mending dibotak aja anaknya. Nah, ini kan yang paling pokok relasi antara orang tua murid. Kan ada persatuan Orang tua murid ya. guru dan Ya, dulu namanya POMG itu, persatuan. Saya sekarang nggak tahu namanya apa itu. Nah, itu apa yang dilakukan oleh orang-orang tua? Protes pasti. Protes, ya? Protes. Terus kata kepala sekolahnya atau lingkungan sekolahnya sudah didamaikan. Damai. Tapi kan ini fenomena yang saya bacanya nyesek gitu loh, Kang. Saya punya anak perempuan. Bacanya nyesek kalau anak saya dibotakin gitu. Saya datangi tuh gurunya tuh. Ngamuk saya. Ya pasti. Iya. Pasti. Pertama ini bukan sekolah agama loh. Ini sekolah negeri. SMP Negeri 1 di Lamongan. Bukan sekolah agama. Tapi Lamongan barangkali semua orang beragama ketat gitu ya kan? Ya enggak juga, gurunya aja yang menurut saya nih yang aneh ini. Iya. Gurunya agak aneh. Karena memang kan kalau kita lihat ya, dulu itu kelompok-kelompok ikhwan itu, kelompok-kelompok Islam transnasional itu. Lah ya itu maksud aku. Iya, kan mensasar kebanyakan dulu sekolah-sekolah kayak IKIP itu loh, Kang. Jadi mungkin ini hasil dari garapan mereka nih, guru-guru kayak gini nih. Oh iya. Guru waktu jadi mahasiswa berhasil Dikader lah. diindoktrinasi. Diindoktrinasi gila-gilaan. Betul. Tapi kok kasar gitu ya, Kang? Kan perempuan loh, Kang. Ayo sangat kasar lah. Kan ideologi seperti itu tadi kita tanya, itu kan kasar. Iya. Semua pemegang ideologi seperti itu tuh kasar.
Oh, pasti kasar ya? Sikap hidupnya itu kasar. Oh, Misalnya tidak mau kasih salam pada orang yang bukan Islam, yang bukan iya, bukan Islam atau bukan satu aliran. ah, ah, ini Oh, haram kan kasar itu. ah, ah, ah. Terus membuat apa jarak jauh Mhm. kepada orang yang bukan Islam itu Iya, bukan kawan, iya. macam kayak gitu-gitu Saya loh. juga dulu gitu. Waktu saya mahasiswa, sudah selesai mahasiswa sih, masih jomblo waktu itu, diundang pernikahan. Oh, Yang nikah nih dulu, penganut ideologi itu. Ketika saya datang, iya itu tuh. dipisah, Kang. Yang laki-laki sama yang tamu laki-laki sama tamu perempuan dipisah, dipakein apa gitu. Partisi. Iya. Padahal pas keluar habis selesai di resepsi, pulangnya bareng lagi kan? Kan kalau misalnya datang saya sama pacar saya, masa Iya. datangnya sendiri-sendiri? Kan datangnya bareng boncengan pakai motor. Oh itu dipisah ya. Sampai di sana dipisah. Oh. Pulangnya bareng lagi. Apalagi dalam pengajian. Oh ya, kalau pengajian wajar. Pengajian dipisah. Wajar itu. Itu loh resepsi pernikahan loh. Enggak, pengajian di satu ruang di mana laki-laki dan perempuan. Mhm. Itu perempuannya dipisah tersendiri, ada pemisah, Mhm. perempuannya nggak kelihatan. Gitu. Hmm. Nggak tahu ideologi begitu. Iya, tapi kalau pengajian saya agak itulah, agak maklum lah. Saya yang susah Iya, itu. iya. Dan yang lucunya, saya dapat undangan tuh. Pada Eko Kun tadi, karena dia tahu saya belum menikah kan, Ah. dan partner. Kan berarti diundang sama pacar saya. Ah, Saya naik motor dari rumah. kenapa dipisah? Weng, 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 berdua kan, naik motor kan, pegangan. Sampai di sana duduk, cepluk motor. Pacar saya ke sana, saya ke sini. Hmm. Lah, kenapa ngundangnya bareng-bareng sama partner gitu? Itu bagusnya nggak datang. Bagusnya nggak datang ya? Bagusnya nggak datang ya. Ngapain juga kalau kita tahu bakal dibegitukan itu. Ah, Nah iya. Ini kira-kira benar Ibu Yu bilang. aha, Itu hasil indoktrinasi aha. radikal Oh, zaman guru itu masih mahasiswa. mahasiswa. Nah, ya begitu. Ketika dia punya anak murid atau punya siswa, dia menerapkan secara ekstrim ke Iya. siswanya. Iya, begitu. Itu tidak ramah lingkungan. Iya. Polusi, Lingkungan kultur ya, toh? polusi ideologi. Berarti. Polusi dulu, tidak ramah lingkungan kultural. Karena mereka menganggap kultur itu mesti yang begini. Oke. Tidak bisa kultur yang lain-lain, tidak bisa. Iya. Mereka punya, itu bagian dari doktrin. Ah, Bagi doktrin yang mereka pakai. Itu kalau banyak, heeh, kalau guru-guru seperti itu banyak jumlahnya, iya. dan kira-kira banyak. Oh iya, karena mereka berhasil masuk ke kampus-kampus di IKIP dulu kan, dan calon-calon guru diindoktrinasi, pada akhirnya keberhasilan mereka mengindoktrinasi kan, lulusannya guru-gurunya itu akan menerapkan kepada siswa-siswanya kan. Zaman dulu sudah ada secara radikal itu usroh, Yap. persaudaraan dalam kelompok-kelompok mereka, kawin hanya sesama mereka. Oh ya. Oh iya, Oh, kawin itu hanya sesama mereka. nggak boleh sama yang lain. Orang tua saja itu dianggap tidak Islami. Orang tuanya? Orang tua. Oh. Jadi kalau anak itu kawin, Aha. tidak usah minta restu orang tua itu udah apa-apa. Oh ya? Nggak apa-apa. Waduh. Lah itu ajaran. Jadi yang lain itu the rest of the world Heeh. itu bukan Islam. Oh. Kan dahsyat itu. Dia sendiri yang Islam, Yang Islam dia sendiri. kelompoknya sendiri. Dan itu kira-kira ada masjidnya Aha. juga sendiri. Oh. Tapi pada mulanya karena mereka belum gablek, Aha.
belum gablek duit untuk bikin masjid. Oh, belum punya duit. Ya nyolong masjid-masjid orang itu. Ya, gimana caranya? Mendominasi. Oh, jadi mereka di situ. Kan PKS juga mendominasi masjid-masjid itu. Oh. Ya nggak gablek duit. Sekarang udah punya duit dong, udah jadi partai besar. Iya, tapi pokoknya intinya kemudian nyolongi masjid-masjid itu. Syukur masjid BUMN. Nyolong tuh maksudnya apa sih, Kang? Dikuasai. Oh, maksudnya bukan Dikuasai. ditolong jamnya gitu kan? Bukan dicolong dibawa pulang, bukan. Pokoknya ini dikuasai. Masjid itu punya dia. Ah, Nah, BUMN, masjid-masjid BUMN begitu. Masjid-masjid perkantoran, iya. wah itu sholat hari-harian, mereka yang menguasai. Ya, imamnya mereka, nanti khotibnya mereka kalau Jumatan. Wah, begitu Oh, seterusnya. pantes kemarin tuh di masjid-masjid BUMN itu malah penceramahnya kelompok-kelompok yang anti Pancasila, Oh, iya. kelompok khilafah, kelompok-kelompok gitu. Iya. Bahaya kan? Sangat bahaya. Sebenarnya bahaya di depan mata. Ini kalau sudah di depan mata artinya ya belak-belakan. Bahaya ini gede. Ancaman bahaya ini gede sekali, Bung. Oh, Yaitu mereka itu pada prinsipnya ingin kekhilafahan itu. oh, ingin sebetulnya ujung-ujungnya ingin. Mengganti dulu ke negara loh, Bung. Dan mereka itu sudah ada di sekitar kita. Oke. Dalam jumlah yang cukup banyak. Ada di sekitar kita? Loh iya. Waduh, yang terpapar itu TNI juga banyak terpapar, polisi juga terpapar. Saya kadang-kadang suka lihat ya, fenomena simpel ya. Itu ada pasangan muda, terus punya bayi perempuan. Masih bayi loh. Sudah dipakaikan jilbab. Kan hukum jilbab kan untuk orang-orang yang sudah bayi jilbaban itu. Iya, seolah-olah ini semuanya katanya sih latihan, tapi bayi loh. Kan dia punya hak menyerap sinar matahari biar sehat gitu kan. Kan beresiko itu kan, karena kalau nggak Jadi intinya sari ya. Peristiwa menggunduli anak SMP itu bukan peristiwa kecil. Oh, iya. Bukan peristiwa kecil, itu peristiwa ideologis yang berkaitan dengan wilayah-wilayah sekolahan yang lain di berbagai tempat, barangkali di tanah air. Guru-guru yang hasil indoktrinasi itu kan disebar ke seluruh tanah air dan mereka mengamalkan itu ajaran indoktrinasi, hasil indoktrinasi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu keyakinan. Tapi kan muridnya yang jadi tersiksa, dibotakin gitu kok. Bagi mereka kan tidak peduli, Bung, murid. Jangankan ngomong murid, ini kan kalau mereka itu menetapkan mengganti Pancasila dengan ideologi mereka, ya kan banyak orang bisa disapu begitu saja. Ini fenomena dianggap kecil. Iya, karena terjadi di Lamongan. Cuman anak kecil begitu. Korbannya. Tapi sebenarnya ini, Bung, ini bagian dari sesuatu yang tersebar secara sistematik. Organisasi terorganisir, well organized dan di berbagai tempat. Semua diam sekarang. Ya, apa namanya? Tiarap. Yang tidak perlu ngomong. Tapi sebenarnya mereka bilang, gue juga begitu, iya gue juga begitu. Gue tunggu ada momen, ada anak-anak murid gue. Kan mereka tidak mendidik dengan cara-cara yang kita inginkan. Tapi kan jadi murid-muridnya jadi orang sebel dong. Ketika ajaran agama diterapkan dengan keras kayak gitu kan orang bukannya malah ikut malah pergi dong. Masa dibotak-botakin gitu? Bisa begitu, murid-murid bisa pergi. Bisa ganti ke sekolah yang lain. Nomor 1 tuh murid, nomor 2 orang tua. Orang tuanya itu kan orang tua bagian
dari Republik ini, bagian dari negeri Pancasila, warga negara yang hidup di bawah naungan Pancasila itu. Nah orang tua tuh mesti sadar lah. Orang tua mesti sadar. Ini bukan peristiwa kecil. Ini peristiwa besar ya berarti? Gede, ideologis, Bung. Kalau ini tindakan marah perorangan, ya marah perorangan. Nggak apa-apa, tapi ini memarah sistematik, marah ideologis. Dan respon kita mesti keras. Model perlawanan kita ya mesti keras. Gimana caranya kita? Tanya itu PKS itu. Diam. Diam. Orang-orang itu diam, tapi mereka tahu ini sedang berjalan. Iya, saya perhatikan ya doktrin mereka itu ya dengan perilakunya sampai kok tega ngebotakin siswinya. Anak perempuan loh, kalau anak laki-laki dulu saya SMA lupa potong rambut terus digunting sama guru, biasa-biasa aja anak laki kan. Kita cuek aja, tapi anak perempuan tuh kan kayak penistaan gitu loh terhadap harga diri mereka. Dibotakin depannya sini loh kan. Kalau saya mau udah botak beneran. Iya, itu ya bagi mereka itu kewajiban. Wajib ain. Tidak bisa tidak. Harus lakukan itu. Loh iya. Waduh. Loh iya. Ya tentu biarpun orang dulu gurunya diindoktrinasi yang sama, pelaksanaannya di berbagai tempat mungkin berbeda. Beda-beda, ya. Mungkin entah apanya lagi yang dirusak. Mungkin mereka dipotong rambutnya bagian belakang yang kuncir itu jadi nggak ada kuncir di sini. Gitu. Bisa begitu. Tidak seragam begini. Tidak seragam dibutakin di depan. Pasti macam-macam. Tapi intisarinya itu suatu tindakan ideologis. Bukan cuma sekedar tindakan praktis ngebotakin. Bukan mendisiplinkan anak-anak, sama sekali tidak. Jadi di balik tindakan itu ada ideologi yang dia bawa ya? Iyalah, Bung. Iyalah, Bung, ini zaman kayak begini. Apalagi mereka sudah punya partai. Ya. Apalagi mereka sudah punya contoh, ya toh. Tokoh-tokoh khilafah, FPI lah, apa namanya, HTI lah. Di sekitar kita ya kayak begitu. Nah, ini menjadi sangat penting untuk mengatakan dalam pemilu ini loh, Bung. Oh ya? Kenapa? Yang paling penting di antara pemimpin-pemimpin bangsa ini, jangan ada orang yang tercemar oleh ideologi itu. Jadi pemimpin bangsa masih bersih, murni nasionalis, Pancasilais, NKRI, dan orientasi-orientasi melawan kekuatan macam itu. Tapi mereka selalu bilang kalau nggak sepakat sama mereka berarti musuh Islam gitu loh. Kan selalu begitu doktrin mereka itu. Kalau nggak ikut atau tidak setuju sama mereka, Anda musuh. Semua begitu. Itu omongan yang dikopi dari tingkat global. Agama, pokoknya musuh Islam. Ya kalau begitu ya nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Kita tahu tidak memusuhi Islam. Kita memusuhi ideologi. Ideologi yang mereka ya? bawa. Oke. Ideologi yang tidak ramah lingkungan tadi. Itu jelas marah pada lingkungan kultur yang tidak sama dengan aspirasi dan cita-cita perjuangan mereka. Segala itu harus Islami. Harus Islami. Kalau perlu mereka akan ingin mendirikan pasar itu Islam. Toko-toko Islam. Pasar yang Islam tuh kayak apa kan? Nah ya itu dia. Kan kita menjadi bertanya toh. Kalau mau mendirikan negara Islam kan segala itu mesti Islam. Ya polisi Islam. Iya polisi. Tentara Islam. Pengadilan Islam. Ada kan pengadilan agama kita punya. Nah itu belum Islam. Belum Islam? Itu masih belum Islam. Harus dalam versi mereka. Islamnya harus versi mereka. Ya iyalah.
Nah, kalau kayak kita ini kan kafir. Ya kan makanya sebentar mereka bilang kafir, sebentar kafir. Ya ini buktinya kayak gitu. Jadi kita udah tahu Bung, hal itu udah digoyah-goyah sejak zaman dahulu. Itu yang kelompok yang namanya Darul Hadis. Oh dulu udah ada ya? Menjadi Islam Jamaah, menjadi Lemkari, menjadi Onderbo di Golkar. Oh sudah ada dulu. Wah udah. Tapi mereka dulu. Kelompok berbeda kan nih yang dari berbeda. transnasional nih berbeda nih Ikhwanul Muslimin nih. Berbeda Bung. Itu zaman Buya Hamka. Yang membubarkan kelompok itu meminta Kejaksaan Agung. Oh dibubarkan pada zaman Buya Hamka. Buya Hamka yang ngamuk pada Islam Jamaah itu. Tahun 57 dibubarin itu dulu, dianggap ya pokoknya sebutannya kelompok sesat. Mereka masih kecil. Sekarang mau udah meskipun bubar tapi kan manusianya masih ada. Masih diam-diam pengajian. Bung, celana cingkrang, pengajian itu kau pinter itu baik, tapi kalau kau tidak tahu Al-Quran, neraka. Oh gitu. Kau orang Muslim, kau mengaku orang Muslim, kau Muhammadiyah, kau NU, kau neraka. Neraka? Sholat di masjidku takpel. Dibersihkan? Iya. Kenapa? Ya, kita habis sholat di situ. Nebeng sholat. Haram. Habis kita itu, ya kayak dianggap anjing kita. Dipel kembali, Bung. Dipel kembali. Jadi pokoknya peristiwa penggundulan ini itu peristiwa ideologi yang sangat ini bagian dari sesuatu yang bersifat transnasional. Iya. Kayak begitu. Ini udah bisa dibiarkan ini. Iya, artinya ini kalau dalam dunia pendidikan kita bukan fenomena kecil ya. Bukan fenomena kecil. Di bawahnya kecil. ini pasti ada banyak fenomena yang mengkhawatirkan. Model perlawanan kita itu namanya deradikalisasi. Iya. Menderadikalisasi cara-cara beragama, bukan agama. Cara mereka beragama. Yang menjadi masalah itu bukan agamanya, tapi caranya mereka beragama. Kalau di istilahnya Menteri Agama sekarang Gus Yakut tuh moderasi beragama. Moderasi cara beragama, bukan agama. Bukan agamanya, agamanya tetap. Tapi cara kita menjalankan agama. Moderasi itu ya deradikalisasi itu intinya. Sejalan. Nah jawaban di sekolah itu ada jawaban yang sifatnya deradikalisasi. Harusnya ada kalau udah lihat fenomena kayak gini, tidak cuma sekedar udah damai orang tua sama gurunya, harus ada treatment gampang deradikalisasi. Iya makanya. Gampang damai. Gurunya itu bilang ya damai. Iya. Tapi tunggu dulu. Berapa banyak guru seperti itu? Yang di sekolah itu. Apa nggak bisa guru lain mengganti jadi guru agama? Dia bukan guru agama. Guru bahasa Inggris. Apa nggak ada guru bahasa Inggris lainnya? Ya diganti, itu namanya deradikalis dalam arti yang sebenarnya. Jangan boleh tumbuh. Dia mempengaruhi guru agama nanti, Bung. Bukan hanya guru bahasa Inggris. Lagi pula apa urusan guru bahasa Inggris terhadap orang berjilbab atau tidak berjilbab? Kalau itu guru agama masih agak paham kita. Iya, guru bahasa Inggris dia. Nah, kalau guru agama barangkali ini NU yang sangat tertib berjilbab. Atau ini Muhammadiyah yang betul-betul tertib memakai jilbab. Boleh, tetapi kalau ini guru bahasa Inggris. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan persoalan keagamaan. Tapi dia punya klaim bahwa semua guru berurusan dengan agama. Itu kan karena ideologinya. Ini HTI, ini apa, FPI lah apa. Beda HMI dan FPI, tapi menemukan momen yang sama di lapangan. Bersatu dulu, entah bunuh-bunuhan kelak, enggak masalah.
sekarang bersatu dulu, bersuara yang sama, karena mereka masih sangat lemah. Jadi sebenarnya membubarkan mereka itu tidak cukup membubarkan begitu saja karena manusia-manusianya masih ada. Itu mesti diikuti dengan sesuatu tindakan. Ya entah tindakan yang membuat mereka dilarang berorganisasi. Ya ini artinya dilarang berkumpul, berhimpun menjadi satu jamiah yang besar. Mestinya itu tindakannya. Kalau cuma dibubarkan tapi mereka masih ada di situ, ya nggak hilang ideologinya. Dan yang paling dasar, ini kita tidak boleh lupa, Bung. Jangan kita terpancing membahas SMP. Yang kita bahas ini pada tingkat nasional. Ini kan gengnya Prabowo. Oh iya? Lah iyalah. Kan Prabowo yang bilang pidatonya wah keren banget itu. Apa tuh? Joyo kalian itu dianggap radikal. Ujung-ujung di sini menganggap Anda radikal. Catat baik-baik, kau punya ingatan. Saya tidak mengatakan begitu. Oh, dia bilang orang-orang kayak gitu nggak radikal gitu ya? Prabowo nggak radikal. FPI nggak radikal, HTI. Prabowo-nya yang radikal. Ya begitu, Bung. Intisarinya kayak begitu. Seru juga sih pembahasan kita nih soal fenomena 19 siswi yang dibotakin sama gurunya di Lamongan. Kita sedih dunia pendidikan kita. Gubernurnya diem aja ya. Ya mestinya bertindak. Itu. Iya. Harus sampai ke tingkat gubernur yang harusnya bertindak itu. Tapi SMP itu kan biasanya di bawah naungan kabupaten, bupati atau wali kota. Wali kota kan di bawahnya gubernur. Ya. Gubernur datang. Nah ini fenomenanya menyedihkan bagi kita, tapi ini kayaknya seperti kata Kang Sobari tadi, cuma puncak gunung es. Di bawah ini ada sebuah lapis ideologi yang berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Kalau fenomena-fenomena kayak gini dibiarkan saja, maka dunia pendidikan kita akan hancur-hancuran. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.